Kak Agatha mau tanya, boleh? Boleh, boleh, boleh. Eh, Kak Agatha mau tanya kalau Injil Barnabas kenapa dihilangkan? Kenapa, Bang? Kenapa Injil Barnabas dihilangkan? Injil Barnabas tuh siapa yang nulis, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Setahu saya Barnabas. Barnabas ini tahun, ya dia hidup di tahun berapa, Bang? Karena Injil Barnabas tuh kalau nggak salah itu abad 15 ya. Abad 6 kalau nggak salah. Oh, abad 6. Abad 6 udah nggak ada lagi murid Yesus yang nulis Injil, Bang. Kalau abad 6 ya itu sedekat-dekat zamannya Islam, Bang. Kalau deket-dekatnya Islam, Islam Nah, yang ini nanti pertama boleh dicek ya. Ini ada yang nge-spill. Injil Barnabas itu abad 16 atau abad 17 tuh. Setahu aku memang tahun 1000-an berapa gitu ya. Itu gimana mau masuk dalam kanonisasi Alkitab aja itu selesai itu tahun 393 kanonnya. Tulisan-tulisan Rasul itu di abad 1 semua gitu ya. Ya jadi kalau Injil Barnabas bukan dihilangkan, emang baru ada, Bang. Oh, jadi tidak dipakai gitu. Loh, karena itu Injil palsu, Bang. Injil yang ditulis bukan dari muridnya Yesus. Berarti kalau Injil ada berapa, Kak? Injil itu adalah ini, Bang. Ini Injil, Bang. Ini Injil. Terus mau tanya kalau Injil sama Bible sama atau beda? Oke, saya mute ya, Bang ya. Berisik banget dengerin ya. Injil itu adalah pribadi Kristus. Ya. Semua yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus selama dia menjadi manusia, hidup di antara para manusia, itu ditulis. Penulisnya adalah 4 penulis Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menulis tentang sang Injil itu, makanya ada namanya Injil Matius. Berarti itu adalah kesaksian Matius tentang sang Injil. Hidup yang sejaman. Nah, kalau si Injil Barnabas yang Anda bilang, ini berarti kesaksian Barnabas tentang Yesus. Injilnya ada abad di 15. Apa yang disaksikan Barnabas satu? Makanya dikatakan Injil Barnabas itu adalah Injil palsu. Ya, kanonnya aja itu sudah selesai tahun 393 di Konsili Kartago yang diadakan seluruh gereja. Gitu. Jadi Injil Barnabas itu bukan dihilangkan, tapi baru muncul abad ke-15. Siapa yang memvalidasinya? Yang nggak ada. Kenapa? Karena tidak ditulis sejaman dengan para rasul. Itu. Karena yang mengkonfirmasi itu adalah para rasul, Pak. Jadi nggak bisa tulisan orang asal ada namanya, oh Marta menulis Injil. Nah itu nggak ada. Bahkan di dalam ikon ya, Bang ya. Di dalam ikon sendiri 12 rasul itu ada yang memegang gulungan, ada yang memegang 4 kitab. Merujuk kepada 4 pemegang Injil gitu. Jadi gulungan-gulungan ini itu tidak disebut sebagai Injil secara utuh gitu. Tetapi 4 pemegang kitab ini itu yang disebut penulis Injil gitu. Barnabas itu tidak menulis surat. Ya, jadi jangan dikatakan ada Injil Barnabas gitu. Silakan Pak Aris, ada lagi yang mau ditanyakan? Terus boleh tahu itu 12 rasul siapa aja itu namanya? Kalau boleh tahu. Andreas, Bartolomeus, bentar ya. Kisah para Rasul 1. Bentar Pak. Oke, tunggu ya. Ada 12 rasul, ada 70 rasul, dan 1 rasul tersendiri. Ini Pak. Mana ya? Pak, apa nih? Ini nih.
Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus. Nah ini sama Matias satu lagi Pak. Itu murid-muridnya Yesus Pak. Halo Bapak, itu murid-muridnya Ya, Yesus. itu yang Ini sejaman sama Yesus. Ya, ada lagi murid tersendiri Rasul Paulus, ada juga 17 murid. Terus apa? Mau tanya sejarah Paulus gitu. Apa Pak? Mau nanya sejarah Paulus itu kan asalnya dari Yahudi kalau nggak salah. Paulus. Saya nggak begitu tahu Pak tentang silsilahnya atau apanya. Yang saya tahu dia adalah seorang ahli Farisi, murid Gamaliel, ahli Taurat, seorang borjuis karena dia adalah orang Yahudi dengan kewargaan Romawi yang kaya raya. Gitu. Dia tinggal di Tarsus. Nah, itu yang saya tahu sampai di situ. Ketika dia bertemu dengan Yesus perjalanan ke Damsik, ya, dia itu jadi buta. Lalu Tuhan Yesus menemui Ananias untuk menyuruh Ananias menyembuhkan dia sehingga dia bertobat, dibaptis, dan dia dipilih oleh Yesus itu menjadi rasul untuk orang-orang di luar Yahudi bersama-sama dengan Barnabas. Kalau nggak salah itu. Berarti sejaman sama Barnabas, Paulus. Barnabas yang mana Pak? Barnabas ada banyak Pak. Oh. Barnabas yang mana ini Pak? Yang Maria Injil juga itu? ada banyak. Barnabas itu nggak menulis Injil Pak. Makanya saya bingung kok ada Injil Barnabas sementara Barnabas murid Yesus itu tidak menulis Injil. Tanya dulu Paulus seorang pembunuh. Jadi gini Pak ya, saya kasih tahu ya. Rasul itu ada Kristen banyak. juga. Rasul, dengar Pak. Rasul itu ada banyak. Tapi tidak semua rasul itu menulis kitab gitu. Dia tidak semuanya menulis. Yang menulis kitab itu yaitu 4 Injil sinoptik tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Nah, kalau Rasul Paulus itu dia banyak menulis surat, gulungan-gulungan surat. Gitu, Pak. Oke. Terus kalau Jadi sama kayak saya nih, Agatha loh. Namanya Agatha. Apakah ini adalah Agatha yang artis itu? Oh, bukan, belum tentu. Jadi nama Agatha itu banyak. gitu. Jadi apakah dia Siap. Agatha yang dimaksud ya? Bukan. Kalau kata Trinitas atau gimana gitu? Saya manusia, Pak. Enggak, Kristen Katolik atau Protestan? Ortodoks, Pak. Oh, ortodok. Berarti nggak menyembah Yesus, Hah? langsung ke Bapa. Semua orang Kristen menyembah Allah Tritunggal, Pak. Oh, jadi nggak menyembah Yesus? Mana ada yang bisa menyembah Allah kalau tidak firman-Nya itu yang memperkenalkan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Tidak mungkin kami mengenal Allah Tritunggal atau Allah Bapa kalau kami tidak mengenalnya dari Yesus yang adalah firman-Nya. Oh, Yesus berarti firman. Oh iya, betul. Yohanes 1 ayat 14. Yesus terus Agatha itu apa? Menganggap Yesus itu Tuhan atau Nabi atau Rasul? Saya tidak menganggapnya dia memang Allah dan manusia. Allah. Dia berarti itu Allah yang adalah Tuhan. lahir ke manusia. Allah yang lahir mengambil ke dunia. Diam dulu nih, gua kasih tahu. Dia Allah yang mengambil rupa manusia. Jadi saya percaya Yesus itu sebagai nabi, Tuhan, raja, imam. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi
Tuhan dan Kristus. Itu Pak. Jadi kami percaya dia itu sebagai Tuhan, atau kami percaya dia adalah Tuhan atau adalah Nabi, keduanya. Karena Tuhan dalam anggapan Anda kan Allah. Nah itu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Gitu Pak Aris. Berarti dua dong ya? Banyak. Dia Tuhan, dia Raja, dia Nabi. Kepribadian. Oke, kalau saya adalah perempuan, saya juga guru, saya dua kepribadian Pak. Enggak, itu apa? Jabatan. Gelarnya. Kalau saya seorang pacar, saya juga seorang guru, saya seorang wanita, apa saya kepribadian 3? Saya tetap satu, Pak. Kristus Yesus itu juga adalah satu, namun dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Kemanusiaannya tidak mengubah keilahiannya, keilahiannya juga tidak bercampur baur. Ya, dalam satu pribadi itu tidak ada yang saling menggurus, tidak kacau balau. Jadi Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Terus waktu disalib kan Yesus berdoa kepada Bapa gitu. Maksudnya gimana? Itu tadi kan dia datang sebagai manusia, tadi Bapak bilang kan. Dalam kemanusiaannya, ya dia menjadi sama seperti imam yang lain karena dia juga bertindak atau menjabat sebagai imam. Seorang imam itu kan harus mendoakan, harus berdoa di bait Allah. Jadi ketika dia dalam jabatannya sebagai imam, ya dia berdoa. Dia mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan manusia itu. Gitu Pak. Tetapi apakah keilahiannya berdoa? Keilahiannya kan Allah. Berarti Tuhan menyembah meminta apa gimana sih? Apalagi? Gimana gue tahu, lu sendiri yang bingung. Bingung agak. Nggak lu aja yang bingung. Ngapain nanya gue kalau gue mah nggak bingung. Iya, enggak maksudnya kagak tak gini. Lu nanya lu aja yang bingung nanya. Nah. Waktu itu disalib kan berdoa kepada Bapa, berarti dong dua Tuhan. Apanya dua? Tuhan yang manusia. Apanya dua? Tuhan ya. Kan waktu disalib? Enggak, Tuhan kami satu Pak. Tuhan kami nggak pernah satu. Ya kenapa? Iya, terus kan waktu Yesus disalib itu kan berdoa. Harusnya kan udah aja. Ini saya jelasin sekali lagi ya. Kan udah dibilang dalam kodrat kemanusiaannya. Ini masa saya ulang lagi sih Pak? Kan dia dalam kodrat kemanusiaannya dia itu sebagai imam, mendapatkan bagian yang sama dalam keadaannya sebagai manusia. Kemanusiaannya itu berdoa kepada Sang Bapa. Ya. Oke. Berarti coba ini saya tanya ini dah Pak. Ini saya tanya ini nih ya, bentar ya. Kira-kira perkataan Allah bisa terbakar nggak? Nggak bisa. Loh, ini kalau saya bakar sama loh sama buku-buku yang lain, terbakar loh. Ya terbakar, tapi kan kalau Islam itu bisa menghafalkan Al-Quran, bisa di itu lagi. Kalau Injil kan walaupun saya bukan bahasa nanya itu, Pak. Indonesia Saya bukan nggak nanya ada itu, yang Pak. hafal. Saya bukan nanya itu Pak, apakah perkataan Allah bisa terbakar? Tidak. Loh kalau ini saya bakar gimana? Misal ya, Itu kan cuma kertas gitu. Oke, kertasnya ya, tapi perkataan Allahnya nggak terbakar ya? Nggak terbakar itu. Oke, good. Sama seperti Yesus yang berdoa itu kemanusiaannya, keilahiannya itu tidak berdoa Pak, karena dia adalah Allah. Paham ya Pak Aris? Kenapa saya larinya ke situ? Seperti itu. Jadi yang berdoa itu siapa? Agatha itu kemanusiaannya. Sama seperti Quran Bapak.
Yang terkena kodok itu adalah kertasnya, bukan perkataan Allah. Jadi firman Allah yang adalah Yesus itu dalam kemanusiaannya yang berdoa. Keilahiannya itu tidak perlu berdoa. Karena dia datang sebagai seorang hamba. Gitu ya. Jadi kalau bandingin Yesus tuh jangan dengan Alkitab. Quran itu bandingannya adalah firman yang adalah Yesus. Gitu, Pak. Ada lagi, Bapak? Mau ditanya? Cukup. Makasih Kak Agatha udah pertanyaan. Oke. Thank you ya, Pak Aris. Halo Kak. Ya, silakan. Iya Kak, semalam kan saya nonton live-nya. Saya tuh masih agak bingung dengan konsep Tritunggal. Boleh saya tanya Kak? Islam Kristen, Bang? Islam. Ya, silakan. Nanya apa tuh? Iya, semalam kan kalau nggak salah, nanti kalau salah tolong koreksi ya Kak. Jadi kan saya ingat Kakak bilang Allah itu ada firman dan rohnya, betul? Betul. Jadi rohnya itu kan namanya Roh Kudus. Jadi Allahnya sendiri apakah dia ada kedagingan makanya ada roh dan firmannya? Itu yang saya bingung gitu maksudnya. Nggak ada. Allah adalah terang. Jadi terang di dalam terang. Itu. Oh, jadi terang, punya roh dan punya firman gitu ya Kak? Iya. Oh iya, oke. Udah itu aja Kak. Makasih ya Kak. Ya. Yaitu ayatnya di 1 Korintus 11 ayat 2. Siapa gerangan apa yang tahu di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Jadi firman itu adalah terang, roh itu adalah sang terang, Allah itu adalah terang. Jadi terang di dalam terang. Terang yang saling berperikoresis atau saling mendiami. Itu. Kak Agatha baru apa? Baru lemban gaul sayang. Oke, Yongki Komaladi, silakan Yongki. Shalom. Shalom. Saya mau bertanya nih, Bu Agatha, di Matius pasal 27. Apa Bang? Matius Pasal 27 Ah, ayat 49 sampai dengan ayat 51. terus? Eh, Bang, lagi ngomong apa Bang? Sama siapa Bang? Coba di tempat yang tenang dulu Bang. saya tutup ya. Nah, tenang dah ya. Saya mau menanyakan pasal 27 ayat 49 sampai 51. Di situ Bentar Bang. Dibaca dulu. Ini ya. Si Jono bilang gini, kelemahan Tuhan itu dia tidak bisa ingkar janji. Tidak bisa ingkar janji bukan kelemahan, botol Jono. Tidak bisa ingkar janji artinya itu bagus. Kok kelemahan? Kau tahu nggak arti kelemahan itu? Kekurangan. Tidak ingkar janji artinya bukan kelemahan, bukan kekurangan, Jono bloon. Dia kali itu di bawah kalian serang deh bertubi-tubi, no, namanya Jono. Masa dia bilang kelemahan Tuhan itu tidak bisa ingkar janji? Itu bagus, bukan kelemahan. Idiot. Kesel pula aku nengok kau. Sok-sok bikin kata, kok pilihlah diksi yang bagus lah. Masa? Kalau tidak ingkar janji berarti tepat janji. Tepat janji bukan kelemahan. Jangan gitu ya, Dek. Botol. Gua gak pandang bulu ya, mau Kristen, mau Islam. Kalau botol, gue bilang aja botol. Puas lo. Botol. Masuk Islam sana, Gi. Sana, masuk Islam sana. Udah, cocok kali kok. Memang Katolik ini penyumbang Islam terbanyak. Sana. Kesel pula aku newnya. Masa tepat janji? Tidak ingkar janji kan artinya tepat janji. Tepat janji itu bukan kelemahan. Deket kok sama aku. Ku kasih panci kok. Silakan Bang Yongki. Apa yang mau ditanya Bang Yongki? Bacakan dulu ayatnya Bang Yongki. Matius pasal 27 ayat 49. Iya, dibaca aja dulu Bang Yongki. Tapi orang-orang lain berkata, jangan
Baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Pertanyaannya, Bu, orang-orang kudus ini yang saya tahu ya, itu kan dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Pertanyaannya, waktu dia dibangkitkan tuh dia posisinya di mana, Bu? Di dunia orang mati, Bang. Di dalam kuburan kan? Keluar dari kubur kan? Berarti ada di dalam kuburan. Kemudian setelah dibangkitkan, termasuk orang di samping Yesus juga ikut ya, Bu? Betul. Nah, sekarang ditempatkannya di Firdaus atau di mana gitu loh? Betul, di Firdaus atau pangkuan Abraham. Oh, begitu ya. Jadi Nanti mereka semua yang di Firdaus, nanti mereka semua yang di Firdaus sana kan menantikan Yesus datang kedua kali untuk mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Kristus, tubuh kemuliaan Yesus. Jadi mereka itu roh-rohnya itu masih tetap hidup berada di Firdaus, di pangkuan Abraham, menantikan hari kebangkitan itu. Berarti bergabung dengan orang yang di samping Yesus itu ya? Semua, Bang. Semua itu kita satu himpunan gereja yang kudus. Itulah orang-orang yang ada di Firdaus. Itulah gereja Allah yang satu itu. Gereja Tuhan Yesus yang satu itu. Ya udah, kalau gitu udah ngerti saya dah. Makasih, Bu. Selamat siang, Tuhan berkati. Sama-sama, Pak Yongki. Tuhan memberkati. Oke. Yang black you want it, she want it. Tumben Kadrun pinter hari ini. Bukan, itu tadi Kristen dia. Halo, Jain Pondang sama Bocil korban. Silakan. Halo. Halo Kak Agatha. Ya, halo Jain. Selamat Islam siang. Kristen, Kak. Selamat Kristen. siang. Kristen. Silakan Kak. Mau bertanya apa, Kak? Saya mau tanya seputaran Kristen yang mengenai kerajaan 1000 tahun. Boleh. Ya, itu kan pada masa kerajaan 1000 tahun itu adalah berbicara tentang kebangkitan pertama. Itu untuk orang-orang percaya saja ya, Kak? Ini, sekarang ini, kerajaan 1000 tahun itu masa gereja. Kenapa dikatakan kebangkitan orang-orang pertama? Orang-orang yang dibaptis itu masa gereja. Sudah terjadi itu, dan sekarang. Oh iya, saya pikir itu belum terjadi, soalnya ada di ayat berikutnya kan, kalau nggak salah ayat 20 itu di Wahyu 20 kalau nggak salah, itu Yohanes melihat dari tahta itu ada yang kepala-kepala yang terpotong, yang mati martir gitu loh, Kak. Iya, itu kan sudah terjadi tuh. Gereja itu kan dianiaya. Oh, jadi yang masa 1000 tahun itu udah terjadi sekarang ya? 1000 itu kan gematria, Ya. angka kegenapan Allah. Iya, Kegenapan waktu Allah itu di mana Injil itu diberitakan. Ya, setelah berdirinya gereja, itulah kerajaan 1000 tahun. Iya, kan Kerajaan itu berarti masa 1000 tahun itu kan iblis sedang dirantai ya, Kak ya? Di situ dibilang Betul dong, dirantai. dengan pemberitaan benar, dengan pemberitaan Injil di mana-mana, kuasa iblis untuk menyesatkan orang kan semakin dipersempit. Oh iya iya. Oke. Dan berarti pada kebangkitan kedua itu iblis akan dilepas ya, kayak untuk Kebangkitan menyesatkan. kedua yang mana? Iya, nanti kan ada kebangkitan kedua, di situ di ayat selanjutnya itu iblis akan dilepas dalam waktu yang ditentukan gitu sama Tuhan.
Hmm. untuk menyesatkan Lalu? bangsa-bangsa. Iya, itu sudah terjadi tuh. Oh iya, cuman mau tahu itu aja sih Kak. Betul. Ya makasih Kak. Iya itu. Iya, jadi kerajaan 1000 tahun itu tidak ada kerajaan yang cuma bertahan 1000 tahun. Itu adalah simbolik dari kerajaan Allah, gereja ini. Gitu. Oh gitu ya Kak. Saya pikir itu secara harafiah itu Kak. Nah, itu simbol. Oke. Makasih Kakak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Kak Jane. Ya sama-sama, Tuhan berkati Kak. Halo, Arya Akbar, Ari Akbar. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Mau sedikit bertanya. Boleh. Apakah perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu sama-sama gitu Mbak ininya? Saling melengkapi atau pembaruan gitu? Tidak ada pembaruan. Perjanjian lama itu nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang dituliskan para nabi. Perjanjian baru itu adalah kesaksian para rasul yang dituliskan perjanjian baru itu adalah tulisan para rasul mengenai Sang Mesias yang sudah digenapi. Apakah itu isinya hanya sebatas pemberitahuan tentang Mesias atau ada aturan-aturan yang dicantumkan gitu dalam perjanjian lama gitu? Semua hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan itu adalah masalah atau apa ya kalau saya bilang ya, semua ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum itu adalah sesuatu yang merupakan nubuatan gitu, bayang-bayang gitu. Jadi baik Taurat itu sendiri itu adalah bayang-bayang dari keselamatan itu. Makanya tadi dikatakan nubuatan. Jadi nubuatan itu adalah gambaran, bayang-bayang apa yang akan terjadi di masa depan. Semuanya, baik hukum, ketetapan, aturan-aturan itu hanya bayang-bayang. Setelah digenapi oleh Yesus itu menjadi jelas dan terang. Oke, itu apa namanya? Taurat itu kan bagi perjanjian lama ya, Mbak ya. Taurat ya. Taurat itu bukan perjanjian lama. Taurat itu adalah hukum yang diberikan Yesus kepada seluruh pengikutnya. Hukum yang diberikan Yesus. Gimana Mbak? Coba. Hukum yang diberikan Yesus kepada semua manusia. Tapi kan Taurat itu ada sebelum Yesus itu ada, Mbak ya? Taurat itu sudah ditaruh oleh Tuhan itu di dalam hati setiap manusia. Oke. Taurat itu diberikan kepada siapa, Mbak? Nabi Musa apa Yesus? Semua manusia. Semua manusia. Mau yang tidak percaya, mau yang percaya, semua manusia memiliki Taurat. Kalau dari segi bahasa, Taurat itu apa, Mbak? Taurat itu kan ini, Bang. Jangan ada ilah lain di hadapanku di hadapanmu selain Yesus, selain Tuhan Allah Tritunggal. Lalu ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu tuh 10 perintah Tuhan itu. Itu semua ada di dalam hati manusia. Makanya kamu pun, Bang, walaupun kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus, kamu punya Taurat di dalam dirimu. Makanya ketika kamu mau membunuh orang atau mau berbohong, ada rasa takut di dalam hatimu. Betul tidak? Itu mungkin fitrahnya manusia kali, Mbak ya. Mungkin kalau bahasa Mbak disebutnya Taurat.
Tapi yang Ya, namanya fitrah manusia itu fitrah manusia itu kan diciptakan segambar dengan Allah. Baik, untuk berbuat baik gitu ya, maaf Mbak. Untuk berbuat bukan baik untuk saja berbuat kan, baik. Fitrah manusia itu baik, bukan untuk berbuat baik. iya baik, baik. Artinya keburukan itu kan datang dari luar gitu Mbak ya. Keburukan Artinya fitrah- itu pilihan manusia itu, bukan datang dari luar. Dari Maksudnya manusia ada itu respon sendiri. buruk dari luar. Ya dari luar, maksudnya gitu kan. Kira-kira kalau ada respon buruk dari luar, kan kamu yang memilihnya untuk melakukannya atau tidak? Iya. Jadi itu Artinya tergantung kan kamu. kita- Makanya saya bilang Artinya kan perbuatan kita punya buruk itu kehendak. pilihanmu, bukan dari Iya, orang lain. ketika orang lain menghina, terus kita juga ikut menghina kan artinya kita terbawa keburukan mereka gitu kan. Bukan pilihanmu untuk mau berbuat buruk sama seperti mereka. Iya, pilihan Kalau kita. kamu memilih kita yang untuk tidak berkehendak. buruk, kan bisa. Iya, Iya, jadi kita manusia itu berkehendak. memiliki kehendak. Iya. Oke, mungkin gitu aja kali Mbak. Makasih ya. Tapi bagus ya ketika kamu mengatakan fitrahnya manusia itu baik. Betul, saya setuju tuh. Oke. Makasih Mbak ya. Oke, Selamat siang. kalau fitrahnya manusia berbuat baik, kira-kira wajar nggak kamu dapat pahala? Gimana Mbak? Kalau fitrahnya manusia itu berbuat baik, apakah wajar kamu meminta pahala? Kan balik lagi ke pilihan Mbak. Kalau kamu fitrahnya manusia ini kan berbuat baik, jadi perbuatanmu itu baik. Kalau perbuatan baikmu itu wajar nggak kamu minta pahala? Wajar kan karena ada nafsu Kan itu keburukan yang orang, kita. emang adanya kayak ada. begitu. Iya, kan ada pilihan. Berarti kamu Pilihan tidak baik dan berhak buruk. untuk minta pahala. Contoh, saya kasih contoh. Fitrahnya buku ini bagus. Karena dia memang diciptakan bagus. Kalau dia tetap bagus seperti yang diciptakan, apakah dia wajar menuntut pahala? Kan ada ada nafsu yang berkehendak terhadap keburukan, Mbak. Saya nggak nanya itu. Wajar nggak kalau memang fitrahnya atau rule-nya itu adalah bagus, ketika dia memang tetap sama bagus, apa yang mau dia banggakan sehingga dia menuntut pahala? Ya itu nafsunya itu yang menuntut kepada keburukan. Ini dia fitrahnya diem aja nih, bagus nih, baik. Manusia itu berbuat baik. Karena itu fitrahnya. Iya. Kalau memang fitrahnya bagus, nah contoh seperti buku ini, kalau fitrahnya memang bagus seperti dari pabrik ini, ya, ketika dia memang tetap keadaan seperti ini, ya dia memang gini aja kan, stay gitu kan, gak ngaruh apapun kan, betul tidak? Nah itu makanya saya bingung ketika ada manusia yang berbuat baik, dia mengharap pahala.